Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Oke, sahabat Crypto Traveling, pada hari ini saya selalu ceria ya, selalu gembira ya. Di sini saya hanya mau klarifikasi permohonan maaf saya ya kepada semua teman-teman yang mana mungkin dari informasi-informasi yang saya berikan di beberapa video mungkin tidak sesuai dengan teman-teman ya. Karena apa, beberapa hari yang lalu saya mereview tentang Bapdos ya, Bapdos Coin ya, yang mana saat itu saya mengatakan Bapdos akan menuju Rp1, apakah mungkin. Maka saya bahas dengan fakta-fakta yang ada bahwasanya dalam 2 bulan terakhir Bapdos sudah mengkill atau membuang 2 nol ya di belakangnya ya, dari nolnya 4 0,0005 menjadi 0,002 kan. Itu artinya apa, sudah hampir 2 nol yang mereka buang ya. Tetapi apapun yang saya sampaikan saat itu adalah sesuai dengan fakta ya. Di sini saya mau klarifikasi, banyaknya yang chat kepada saya, ke WA saya mengatakan ini sesuatu banget bagi saya ya, ini motivasi bagi saya ke depan ya. Karena saya tidak akan mundur dengan apa yang saya sampaikan, dan saya tidak akan mundur dengan prinsip saya selalu berbagi ya. Oke, di sini ada chat yang mengatakan Rp1 ndasmu koin ASU. Oke, saya jawab di sini ya, karena saya nggak mau jawab di WA ya, karena akan menimbulkan permusuhan tidak baik ya. Oke, tadi dia mengatakan bahwasanya Rp1 ndasmu. Ndasmu tuh kalau bahasa Jawa itu kasar banget ya. Kalau bahasa halusnya sirah, kepalamu gitu kan. Tapi kalau ndasmu itu kepala hewan, ya nggak apa-apa lah, dia bilang saya kepala hewan nggak apa-apa. Yang kedua dia mengatakan koin asu. Kalau dia bilang koin asu ya benar, koin anjing. Ini memang adalah basicnya adalah koin anjing. Saya jawab begitu aja ya supaya terhibur gitu ya. Dia bilang koin asu ya memang asu, ini memang anjing, ini koin anjing ya. Nah, ini koin anjing, kita masuk di komunitas anjing. Jadi wajar lah bahasanya pakai anjing-anjing ya. Oke, di sini saya cuma mau klarifikasi bahwasanya sebelum saya membuat video biasanya saya disclaimer on supaya teman-teman melakukan analisa sendiri. Karena apa yang saya sampaikan ini hanyalah sekedar info, bukan ajakan, bukan himbauan. Karena resiko dan keuntungan ditanggung oleh kita pribadi ya. Tapi di sini saya perlu jelaskan bahwasanya ada pepatah mengatakan kalau takut gelombang jangan berumah di tepi pantai. Betul nggak? Kalau takut gelombang jangan berumah di tepi pantai. Kalau kita takut rugi di kripto, takut menerima risiko, jangan masuk di kripto, apalagi mendekati aja jangan gitu. Di dalam pelajaran fikih, dalam waktu saya ngaji dulu ya, ada namanya usul fikih, mengatakan ridho bisyai'in ridho bima tawallada minhu. Jika kamu ridho dengan sesuatu, maka kamu siap menerima apa saja konsekuensi dari hal tersebut. Betul nggak? Saya contohkan, seorang anak muda masuk mendaftar menjadi anggota TNI. Artinya apa? Dia sudah siap untuk digembleng, dia sudah siap untuk capek, sudah siap untuk dididik, dibina menjadi seorang prajurit. Apakah bisa ketika dia mendaftar, terus ketika pendidikan dia protes, kok saya disiksa seperti ini, kok saya disuruh panas-panasan, disuruh capek-capean, disuruh nuruti semua perintah, apakah bisa dia berkomentar seperti itu? Ya jawabnya tidak ya. Ya tadi, kenapa? Karena ketika dia mendaftar, dia sudah menyatakan bahwasanya dia siap dengan risiko apapun yang terjadi gitu. Begitu juga kita di kripto.
ketika kita terjun di dunia kripto, maka kita berarti sudah siap menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Jadi berhentilah untuk menyalahkan orang lain. Kita feedback, kita lihat diri kita sendiri. Salah saya di mana? Gitu. Apakah pengetahuan saya tentang kripto sudah cukup? Apakah saya pantas untuk berinvestasi di kripto? Uang yang mana yang harus saya gunakan untuk kripto? Banyak hal pelajaran yang bisa kita pelajari. Apabila kita merasa sudah cukup ilmunya, sudah mampu, ya silakan terjun. Ya seperti anggota TNI tadi, ketika mereka sudah pendidikan 8 bulan, 1 tahun, bahkan sampai 3-4 tahun ya untuk perwiranya. Nah, setelah selesai itu berarti mereka sudah siap terjun ke medan perang. Nggak ada namanya siswa TNI Polri itu diantar ke medan perang tuh nggak ada. Tetapi apa, setelah mereka memiliki bekal kemampuan yang cukup, barulah mereka masuk ke medan tempur. Begitu juga lah kita menyikapi diri kita. Apakah saya ini sudah mampu atau belum? Sudah pantas atau belum untuk masuk di kripto? Karena kalau kita ikut-ikutan dengar info sana info sini, akhirnya kita jadi komentator, bukanlah pemain ya. Karena orang yang paling pintar itu adalah komentator. Pemain tuh goblok semua gitu loh. Karena kurangnya pengetahuan sehingga hari ini dia terima info begini, besok dia terima info lagi yang berbeda dengan orang yang berbeda. Akhirnya salahkan ini, salahkan sana, salahkan sini, salahkan sana. Akhirnya dia menjadi komentator yang nggak berguna. Inilah, saya nggak menyalahkan mereka, tidak. Kalau saya menyikapi orang-orang seperti ini, kenapa mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, berkomentar sesuka hati? Ya, saya menyikapinya gampang aja, kurangnya pengetahuan mereka. Yang salah siapa? Saya yang salah, karena saya kurang memberikan informasi yang saya tahu. Kita yang memiliki pengetahuan tidak memberikan informasi, disitulah salahnya. Tapi jika mereka nanti sudah paham, mereka akan berterima kasih. Tetapi saya juga nggak mengharapkan itu ya. Sekarang mari kita sama-sama kita ngaca, mampukah diri saya untuk turun di kripto? Kalau belum mampu ya kita matangkan ilmu kita dulu, cari pengetahuan, baru kita bermain di kripto. Karena ilmu itu mahal teman-teman. Jika seseorang bisa menghargai suatu ilmu, maka dia akan menjadi seorang yang profesional. Apabila dia bisa menghargai ilmu dan menghargai orang yang memberikan ilmu, ini dia akan menjadi sesuatu. Oke, di kripto ini hanya dua, untung atau buntung gitu loh. Siapa yang untung, siapa yang buntung gitu loh. Akhirnya terjadi apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Kenapa? Karena mindsetnya berbeda gitu. Orang kaya mereka borong sana borong sini dengan spekulasi, dengan pengetahuan, dengan ilmu. Sedangkan kita pemula ini ikut-ikutan. Ketika arusnya ke barat kita ke barat, arus ke timur kita ke timur. Akhirnya apa? Yang dikejar nggak dapat, yang digendong berceceran. Cerita Bu Nawas ingat nggak? Nah, jadi seperti itu. Cerita Bu Nawas mengatakan seperti apa? Ketika dia ingin menyembelih hewan korban, di sini hanya kepala kambing dapatnya. Dia dengar di kampung sebelah motong sapi, dia pergi ke sana. Terus dengar lagi di kampung sebelah lagi motong 2 sapi, kampung sebelah 3 sapi. Akhirnya apa? Dia kejar sampai di kampung terakhir semua sapi sudah dipotong. Akhirnya apa? Yang tadinya harusnya dapat kepala kambing nggak dapat, kepala sapi juga lewat. Itu artinya
yang digendong yang dikejar nggak dapat, yang digendong berceceran. Oke, saya rasa cukup itu. Sekali lagi saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan mungkin membuat teman-teman terganggu atau merasa dirugikan. Tetapi sekali lagi di sini saya benar-benar dengan ikhlas hanya memberikan info, bukanlah ajakan atau himbauan. Oke, salam berbagi.